Haleluya. Amin. Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Mari sekali lagi kita angkat pujian ini bersama-sama. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, amin, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia. Bagi lagi katakan, ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia. Bagi hatiku rindu, hatiku rindu melihat kemuliaan, amin. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Kita semua bangkit berdiri. Tuhan yang layak ditinggikan, Hanya Yesus yang layak ditinggikan di negeri ini. Segala suku, kaum dan bahasa akan berteluk lutut mengakui Yesus adalah juru selamat. Sama-sama katakan, hatiku rindu, hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia.
curahkan kemuliaan. Amin. Ya Allahku, curahkan kuasamu di negeri tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia. Sekali lagi katakan, hatiku rindu Tuhan. Oh, melihat kemuliaan-Mu. Haleluya. Di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia. Sekali lagi, saya undang Ibu Mina untuk berdoa. Hatiku rindu, amin, melihat kemuliaan-Mu di negeri ini Tuhan. Curahan kuasa di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia. Oh, haleluya. Lagi katakan, haleluya. Nyatakan kemuliaan-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu tercurah. Oh haleluya. Kemuliaan-Mu lagi katakan amin. Indonesia, bagi kamu lagi sekali lagi Indonesia. Bagi kemuliaan-Mu, berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Segala pujian dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur kembali pagi hari ini, kesempatan yang indah bagi kami. Engkau telah nyatakan dalam setiap hidup kami, di mana sepanjang minggu yang kami telah lewati Tuhan, hingga saat ini kalau kami ada sebagaimana kami ada, kami tahu dan percaya semua karena anugerah Tuhan, semua karena pertolongan yang Tuhan yang luar biasa atas hidup kami. Sebab itu Tuhan, biar lewati hidup kami yang ada, kami bawa hati kami kepadamu, untuk kami datang menyembah Engkau, untuk kami datang meninggikan Engkau Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak terima pujian, Engkau yang layak untuk diagungkan. Sebab itu kami datang serahkan seluruh acara ibadah kami, dari awal pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Biarlah Tuhan yang akan berjalan seturut mau dan kehendak-Mu. Berkati kami seluruh jemaat Tuhan, berkati kami pelayan-pelayan mengambil bagian dalam pelayanan saat ini. Biarlah Engkau Tuhan sucikan, kuduskan setiap hidup kami. Biar kami layak menghadap hadirat-Mu, kami layak menerima berkat-berkat daripadamu. Dan kami menyadari ada satu oknum Tuhan yang tidak senang melihat ketika kami ada dalam hadirat Tuhan, ketika kami menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu. Seberapa kami yang hadir saat ini, kami satukan iman percaya kami mau tolak, hancurkan, patahkan. Biarlah di dalam nama Yesus, darah Yesus yang berkuasa. Biarlah Tuhan, tiada kuasa lain di tempat ini selain kuasa-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu memenuhi setiap hidup kami, dan biarlah ibadah kami akan menjadi ibadah yang diberkati, yang datang bawa persoalan Tuhan beri jalan keluar, yang lemah Tuhan Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan Tuhan, yang mendapat sakit penyakit biarlah di dalam nama Yesus ada kesembuhan, ada kemenangan, kelepasan daripada-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh acara ibadah kami, dan kami buka ibadah kami saat ini. Kami alas dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji
Puji Tuhan, sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya kita yang hadir pagi di hari ini, kita mengalami sukacita yang besar dari Tuhan, karena perbuatan Tuhan yang sangat besar dalam kehidupan kita. Kita sepanjang minggu yang ada, kita boleh ada sampai detik ini, itu karena Tuhan. Olehnya itu mari kita muliakan Dia. Selagi masih ada waktu, kesempatan, kita pergunakan. Jangan pernah menyerah menghadapi kehidupan ini. Tetap semangat dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Layaklah segala bangsa. Kita siapkan hati kehidupan kita. Amin. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa-Mu. Sekali lagi katakan, besar dan ajaiblah karyamu Tuhan. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulianya. Sama-sama katakan, layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus. Lagi layaklah segala bangsa, oh layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Dia yang layak dipuji. Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu Tuhan. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa, Raja segala bangsa yang maha kuasa, muliana. Semua katakan, layaklah, layak Dia, oh layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Dia Allah yang kudus, layak kudus. Lagi katakan, layaklah segala bangsa, oh layaklah segala bangsa sujud kepadamu Tuhan. Amin. Oh haleluya. Sebab Kau Allah yang kudus, layaklah segala bangsa, oh layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah.
jemaat katakan, amin. Sujud kepadamu Tuhan, sebab Engkau Allah yang layak. Kita semua bangkit berdiri, kita siapkan hati dan pemikiran kita untuk menyembah Dia. Persiapkan hatimu, sikap hatimu dalam hadirat Tuhan pagi hari. Lagi lembut katakan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus. Amin, amin, amin. Lagi-lagi katakan, oh layaklah segala bangsa, segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak sebab Engkau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, oh sebab Engkau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, oh layak, Dia layak disembah, oh layak disembah, oh Dia layak disembah. Haleluya. Mari kita sembah Dia sejenak. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Serukan haleluya. Haleluya. Oh, Dia layak dipuji, disembah karena kebesaran-Mu Tuhan, karena kedahsyatan-Mu. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Mari angkat suaramu. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, Yesus Tuhan. Mari serukan nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami ada karena anugerah-Mu Tuhan. Kami ada karena kebaikan-Mu, karena cinta-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, selamatkan bangsa kami Tuhan, selamatkan negeri kami yang kami cintai, selamatkan generasi gereja-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa, biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, Bangkit
pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya. Ini doa kami Tuhan. Lagi katakan, oh nyatakan Tuhan, nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah, bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doa generasi kami Tuhan. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doa kami Bapa. Lagi generasi kami Tuhan. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Mari berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Pagi hari ini kamu mau siap bersorak bersuka cita karena Tuhan, karena perbuatan-Mu yang ajaib dahsyat di tengah-tengah kehidupan kami. Yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Yesus ajaib. Kita angkat pujian ini. Amin. Oh haleluya. Amin. Tak terbayang kebesaran-Mu Tuhan. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Amin. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak dipikirkan. Oh katakan ajaib. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sembah kemenangan-Ku. Ya berkuasa memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Yesus, Yesus Raja mulia. Ya berkuasa
Raja mulia. Amin. Yesus, Engkaulah Raja kami. Haleluya. Amin. Ajaib. Tuhan agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Amin. Agung dan perkasa, Kau sumber layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, lagi ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Amin. Haleluya. Mazmur bersukacita. Amin. Kita adalah umat-umat pemenangnya Tuhan. Glory, haleluya. Kita angkat pujian ini. Lebih dari pemenang. Haleluya. Mari, angkat tangan. Glory, haleluya. Mari kita bersukacita pagi hari ini karena kemenangan Tuhan. Sama-sama katakan. Pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, dapat melawan. Kita lebih dari pemenang. Lagi. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, dapat melawan. Kita lebih dari. Oh, katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala. Haleluya. Haleluya. Bagi amin. Kita lebih dari haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Katakan haleluya. Haleluya. Amin. Kita lebih dari pemenang. Sama-sama katakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih
Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan kita? Semua katakan, sorakan haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Kita lagi katakan haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, amin. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Semua katakan, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan kita? Lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja. Amin. Katakan haleluya, haleluya. Bangkit gereja Tuhan. Kita lebih dan sekali lagi haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Amin. Glory, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Segera kita akan memberikan korban persembahan yang pertama. Oh betapa indahnya, kita angkat pujian ini bersama-sama. Sama-sama katakan, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Pagurapan di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit
indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Mengurapan di kepala harum yang kejanggut dan cobanya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurah kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Tuhan Yesus memberkati semua persembahan yang sudah kita persembahkan pada siang hari ini. Segera kita siapkan hati, kehidupan kita, hati kita di hadapan Tuhan pagi hari ini, supaya firman yang disampaikan itu tidak akan berlalu dengan sia-sia, tapi akan mengambil tempat di hati kita yang paling dalam. Kita boleh lakukan, praktekkan di tengah-tengah kehidupan ini, tengah-tengah kita menghadapi tekanan hidup, persoalan hidup yang silih berganti setiap waktu. Haleluya. Firman Tuhan itu pasti ya dan amin. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Haleluya, puji nama Tuhan. Berkati umat-umat-Mu siang hari ini Tuhan, mempersiapkan hati kami dalam kebenaran firman-Mu. Berkati hati kami Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Amin. Glory, haleluya. Mari kita angkat pujian ini. Firman-Mu ya dan janji-Mu berjalanlah setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah, lagi katakan, Yesus, Yesus, aku cinta padamu.
Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jamin. Lagi serukan nama Yesus. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Sejemput kita semua bangkit berdiri dan pekerjaan selamatkan pada hambanya. Janjimu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan. Sekali lagi, Yesus, Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan. Tiada yang dapat, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan. Tiada yang dapat, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan. Engkaulah jaminan. Engkaulah jaminan. Lagi, engkaulah jaminan. Engkaulah jaminan hidupku. Kita berikan tepuk tangan yang termeriah bagi Tuhan. Haleluya. Engkau jaminan kehidupan kami, Tuhan. Engkau jaminan akan keberadaan kami. Kami sangat bersyukur hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Kembali kami bisa menikmati hari ini. Kami sangat bersuka cita punya Yesus, sesuatu yang berharga, begitu bernilai dalam kehidupan kami, melebihi dari apapun juga. Engkau telah memberikan yang terbaik dari segala yang terbaik yang bisa kami miliki dalam kehidupan ini, Tuhan. Terima kasih buat kemerdekaan yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih buat kemerdekaan yang Engkau karuniakan bagi kami. Tidak hanya kemerdekaan bagi bangsa kami, tapi kemerdekaan kami secara rohani, Tuhan. Kami sangat kagum punya Engkau, Yesus. Kami berkata terima kasih, Tuhan. Terima kasih, dan terima kasih buat apa yang telah Engkau beri, Engkau kerjakan, Engkau buat dalam kehidupan kami. Selalu yang terbaiklah yang kami alami, yang kami terima, yang terus kami jalani dalam kehidupan ini. Meskipun berbagai macam tantangan silih berganti, tapi kami bersyukur kami punya Engkau yang selalu menyertai kami, yang selalu menopang kami, yang selalu membela kami, dan selalu memberikan jalan keluar dalam segala situasi. Kiranya puji-pujian yang telah kami naikkan di hadapan hadirat Tuhan, biarlah itu menyenangkan Engkau, memuliakan Engkau. Sebab hanya Engkau yang layak untuk dimuliakan dalam kehidupan ini. Tiba saatnya kami akan merenungkan sebahagian daripada kebenaran firman-Mu. Kami berkata kami sangat perlu firman Tuhan dalam kehidupan ini. Karena firman-Mu yang menuntun kami untuk berjalan dalam kasih karunia dan kebenaran. Firman-Mu yang membawa kami untuk melihat terus jalan dan jalan Allah. Dan firman-Mu yang akan membawa kami menuju kepada kehidupan yang kekal. Pada waktu kami berjalan bersama dengan Tuhan. Berikan hati yang baik bagi kami, Tuhan. Biar semua kami yang hadir hari ini, kami semua diberkati oleh Tuhan. Menerima berkat ilahi dan menerima berkat santapan firman-Mu. Kami semakin kuat secara rohani, semakin dewasa di dalam Tuhan. Dan terus menjadi pribadi yang indah di hadapan hadirat Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan siap untuk menikmati firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan, kemurahan dan kebaikan Tuhan kita nikmati dalam hidup ini. Kemarin kita sudah merayakan saudara perayaan Hari Kemerdekaan bangsa kita, 79 tahun saudara. Kemerdekaan itu telah menjadi bagian bagi bangsa kita. Kemarin kita melihat bagaimana sesuatu yang begitu luar biasa Tuhan kerjakan bagi bangsa kita. Begitu banyak ekonom, kemudian budayawan sudah dikasih oleh Tuhan, politikus, bahkan masyarakat awam yang berkata, itu sesuatu yang tidak mungkin. Bagaimana bisa ibu kota bisa nanti akan dipindahkan ke Kalimantan? Mereka berkata itu hanya sebuah wacana saja dan sesuatu yang tidak bisa untuk terrealisasi sudah dikasih oleh Tuhan. Pada waktu rencana itu dan disampaikan oleh presiden kita, begitu banyak orang yang pesimis dan berkata itu sesuatu yang tidak mungkin. Itu sesuatu hanya wacana yang sudah dari Presiden Soekarno dahulu merencanakan hal itu, dan mustahil kita bisa melakukan hal itu sudah dikasih oleh Tuhan. Tetapi kemarin kita lihat sebuah sejarah baru terjadi di bangsa kita. Bagaimana di IKN sudah dikasih oleh Tuhan, perayaan kemerdekaan itu terjadi. Dan kurang lebih nanti bulan Oktober saudara akan diterima, kurang lebih dipindahkan saudara 1.700 atau 1.600 kalau nggak salah PNS untuk dipindahkan ke sana, dan akan ada penerimaan, saya dengar saudara, PNS kurang lebih 40.000. 5% itu dimulai terlebih dahulu untuk menerima masyarakat asli untuk Kalimantan. Sesudah itu kemudian akan disaring saudara yang dikasih oleh Tuhan. Itu semua oleh karena kemurahan Tuhan. Amin. Kita sangat bersyukur saudara oleh karena perbuatan Tuhan yang begitu hebat, yang begitu luar biasa yang dikerjakan untuk bangsa kita. Kemerdekaan itu telah kita alami, kemerdekaan itu telah kita nikmati, dan kita ini adalah orang-orang yang sudah menikmati kemerdekaan tersebut saudara. Itu oleh karena jasa dari para pahlawan yang telah berkarya begitu luar biasa. Mereka berkorban nyawa, mereka kehilangan begitu banyak yang gugur dalam medan peperangan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ada yang cacat permanen. Saudara yang kasih oleh Tuhan, oleh karena kehilangan anggota tubuh, mereka mengalami penyiksaan, aniaya, mereka diperbudak, kehilangan harta benda, mereka akan ada kelaparan, sakit. Ada yang terasing, sudah terpisah dari keluarga. Tetapi kita bersyukur itu semua oleh karunia Tuhan. Begitu luar biasa karya dan perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. 79 tahun kita bisa menikmati bagaimana kemurahan Tuhan untuk bangsa kita, untuk Indonesia, saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita melihat firman Tuhan dalam Galatia pasalnya yang kelima. Galatia pasalnya yang kelima. Saya akan baca ayatnya yang pertama. Firman Tuhan saya baca dalam nama Tuhan Yesus, dalam Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Haleluya. Kristus telah memerdekakan saya dan saudara. Hidup kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh kasih karunia melalui pengorbanan Yesus di Kalvari. Kita harus menyadari bahwa kita semua ini saudara adalah orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan. Semua anak-anak Tuhan, semua mereka yang percaya kepada Yesus, membawa hidup mereka kepada Tuhan, menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita semua adalah orang-orang yang telah ditebus dan dimerdekakan oleh Tuhan. Amin. Untuk itu firman Tuhan berkata, jangan lagi engkau mau dikenakan kuk perhambaan saudara yang kasih oleh Tuhan. Dalam kehidupan kita saudara, kemerdekaan bukan hanya berbicara mengenai terlepas dari penjajahan, tetapi juga tentang bagaimana kebebasan kita untuk berpikir yang baik, bertindak dan bertanggung jawab. Dalam berpikir saudara yang kasih oleh Tuhan, kita bagaimana bisa berpikir secara kritis. Itu orang yang merdeka, dia bisa harus berpikir saudara. Kalau kita nggak merdeka, kita nggak bisa berpikir. Karena apa? Seluruh kehidupan kita dikendalikan oleh siapa yang menguasai kita. Mampu menganalisa informasi secara objektif. Kita bisa kreatif untuk memilih ide-ide baru dan inovatif dalam kehidupan ini. Dalam berpikir kita punya kemampuan intelektual,
engkau senang belajar, mengembangkan pengetahuan. Kemudian sudah kasih oleh Tuhan, otonom, kita mampu untuk mengambil, membuat keputusan sendiri. Bukan orang lain yang mempengaruhi kehidupan kita. Itu orang yang merdeka. Kemudian dalam tindakan, kalau engkau merdeka, dalam tindakan engkau berani, tidak ada ketakutan dalam dirimu. Tidak takut mengambil resiko dan menghadapi berbagai macam tantangan dalam kehidupan ini. Itu orang yang merdeka, tidak ada ketakutan dalam hidupmu. Engkau punya inisiatif. Engkau proaktif dalam mengambil tindakan, saudara. Engkau bukan pasif. Engkau adalah seorang yang disiplin, memiliki kemampuan untuk mengatur diri sendiri. Orang yang merdeka, dia bisa mengatur diri sendiri, sudah yang kasih oleh Tuhan. Tidak dikendalikan lagi oleh orang lain. Engkau mandiri, tidak bergantung pada orang lain secara berlebihan. Itu secara tindakan. Orang yang merdeka dalam tanggung jawab, engkau jujur, engkau punya integritas tinggi dan selalu berkata benar. Toleransi, menghormati perbedaan pendapat dan keyakinan, dapat dipercaya, menepati janji, dan komitmen. Engkau juga seorang yang berempati, memahami perasaan orang lain. Dalam perilaku seksual, seorang yang merdeka, saudara, dia seorang yang komunikatif. Dia mampu menyampaikan pikiran dan perasaannya itu dengan jelas. Dia kooperatif, bekerja sama dengan orang lain. Seorang yang leadership, dia punya kemampuan untuk memimpin dalam keluarga. Dari hal yang kecil, kemudian membangun hubungan positif dengan orang lain. Seorang yang bisa dikatakan dia seorang yang merdeka, saudara, perilakunya, engkau seorang yang percaya diri, memiliki keyakinan dan kemampuan. Dengan kemampuanmu sendiri, engkau juga seorang yang optimis, melihat sisi positif dalam segala situasi. Engkau seimbang, menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional, dan begitu banyak hal. Sudah yang kasih oleh Tuhan. Nah, secara rohani kita ini orang-orang anak-anak Tuhan yang dikatakan kita merdeka, sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Yang pertama, kita itu dimerdekakan. Kita dimerdekakan dari apa? Dari dosa. Firman Tuhan dalam Roma 6 ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Begitu sukar kita mau terlepas dari dosa, sudah yang kasih oleh Tuhan. Indonesia itu juga harus bersyukur kepada Amerika. Bagaimana kalau seandainya pada waktu Jepang tidak dikalahkan oleh Amerika, sudah yang kasih oleh Tuhan, dan dia terus menguasai Indonesia. Kita nggak tahu bagaimana sejarah kehidupan kita, bagaimana seandainya Nagasaki dan Hiroshima tidak di bumi hanguskan dengan bom atom oleh oleh Amerika. Kita nggak tahu bagaimana sejarah kehidupan kita saat ini. Apakah kita akan terus menjadi seorang yang terjajah? Makanya saya katakan kita jangan lupa sejarah. Siapa yang membumi hanguskan Nagasaki dan Hiroshima dan akhirnya menghancurkan Jepang, dan akhirnya Jepang angkat tangan, saudara yang kasih oleh Tuhan. Demikian juga dengan kehidupan kita secara rohani. Kita nggak mungkin bisa terlepas dari dosa kalau bukan pekerjaan dari Tuhan. Kita terus akan dikuasai oleh dosa. Orang tua kita secara dalam Adam dan Hawa, bapa leluhur kita, mereka adalah orang yang telah jatuh ke dalam dosa. Kita semua mewarisi dosa dari bapak-bapak leluhur kita, yaitu dosa warisan. Tetapi Kristus telah datang. Dia menanggung seluruh dosa manusia, sudah yang kasih oleh Tuhan di Kalvari. Melalui kematian Kristus, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, akan memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Kita sangat bersyukur. Kita juga terbebas dari hukum Taurat. Hukum Taurat menunjuk kepada dosa dan ketidaksempurnaan. Kristus memenuhi tuntutan hukum Taurat hingga kita tidak lagi berada di bawah kutuk. Dalam Galatia 3 ayat 13. Kemudian juga kita dimerdekakan dari maut. Upah dosa adalah maut. Namun karena Kristus telah menang atas maut, kita memiliki pengharapan akan kehidupan yang kekal. Yang ketiga, saudara, kita dimerdekakan dari maut. Kita dimerdekakan dari kehidupan, dari kebinasaan yang kekal. Tidak ada manusia yang bisa membawa dirinya untuk menuju kepada kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Tapi jalan itu telah dibuat oleh Tuhan. Kita tidak bisa mengalami kematian yang kedua, yaitu kebinasaan yang kekal. Karena kenapa, saudara? Kristus telah memberikan jalan dan dia mengalahkan maut untuk memberikan kita kehidupan yang kekal. Kemudian yang keempat, kita dimerdekakan dari rasa takut. Ketakutan adalah hukuman penolakan dan ketidakmampuan seringkali membelenggu iman kita kepada Kristus. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita merasa takut.
Kita takut dalam berbagai macam perkara. Kita takut akan penghukuman, kita takut bagaimana akan keberadaan kita. Tapi Kristus, melalui Kristus memberikan kita keberanian dan damai sejahtera. Sudah bisa melihat dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Kemudian yang kelima, kita dimerdekakan dari perbudakan. Kita tidak dapat terjebak dalam perbudakan dosa. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita bisa ketagihan atau kebiasaan buruk, tapi kita bersyukur Kristus membebaskan kita dari segala bentuk perbudakan itu. Ada beberapa ciri-ciri saudara, kalau kita masih itu terikat oleh berbagai macam ikatan. Kita masih orang yang belum dimerdekakan. Bangsa kita dimerdekakan. Kristus telah memberikan kemerdekaan bagi kita. Tapi secara rohani, apakah kita benar-benar telah dimerdekakan oleh Tuhan? Apakah hidup kita benar-benar telah terlepas dan bebas dari kuk perhambaan? Karena tentunya peperangan kita, saudara, terus-menerus terjadi dalam kehidupan ini. Jangan kita berkata setelah kita percaya kepada Tuhan, kita percaya kepada Kristus, kemudian engkau tidak akan pernah mengalami peperangan. Peperangan terus-menerus. Firman Tuhan berkata, musuh kita itu singa. Si iblis, saudara yang kasih itu, seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat dimangsanya. Dia berusaha untuk mencari celah, untuk menyerang saudara dengan panah apinya atau dengan tipu muslihatnya. Tujuannya apa? Untuk menguasai kehidupan kita. Ada beberapa ciri-ciri kalau kita masih diikat oleh berbagai macam ikatan, kita masih diperbudak, kita belum dimerdekakan. Yang pertama, kita hidup dalam kegelapan. Karena mereka yang orang yang hidup dalam kegelapan, saudara, tumpul perasaannya, menyerahkan hidupnya kepada hawa nafsu dalam segala macam kecemaran dan ketamatan. Kemudian yang kedua, tidak mengasihi kebenaran. Mereka yang telah dimerdekakan, saudara, kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Pada waktu hidupmu dikuasai oleh kebenaran, engkau berjalan dalam kebenaran, engkau bertindak dalam kebenaran, engkau adalah orang-orang yang merdeka di dalam Kristus. Tidak menyukai kebenaran, tetapi lebih menyukai ketidakbenaran. Pada waktu ini menguasai kita, kita lebih condong hati kita kepada ketidakbenaran daripada kepada kebenaran, maka kita adalah orang-orang yang masih diperhamba, saudara yang kasih oleh Tuhan. Kemudian yang ketiga, masih terikat. Begitu sukar untuk melepaskan ikatan-ikatan itu. Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, kata firman Tuhan dalam Yohanes 8 ayat 34. Pada waktu kita masih terikat terhadap sesuatu, saudara, begitu sulit. Kemudian selanjutnya, kita membenci nasihat. Pada waktu orang memberikan nasihat yang baik kepada saudara, mengarahkan saudara kepada hal yang baik, tapi hati kita mengeraskan, firman Tuhan berkata, kita itu seperti kita adalah orang yang bodoh, yang membenci teguran. Begitu sukar kita bisa diarahkan. Orang yang tidak mengasihi teguran adalah orang yang bebal. Pada waktu ada teguran, ada nasihat datang dalam kehidupan kita, saudara yang kasih oleh Tuhan, siapapun juga, kemudian nasihat itu untuk mengarahkan supaya engkau berjalan di dalam kebenaran untuk lebih baik lagi. Siapapun juga, semua katakan, kalau itu adalah nasihat yang baik, kita tidak boleh mengeraskan hati kita. Kita harus bagaimana mengikuti tuntunan itu, saudara yang kasih oleh Tuhan. Semua yang baik, anugerah yang sempurna, firman Tuhan berkata itu datang dari Tuhan. Jadi pada waktu sesuatu yang baik diberikan dalam hidupmu, seperti sebuah nasihat, terkadang orang dinasihati hal yang baik pun dia bisa marah. Dia gak suka dengar hal yang baik. Itu adalah orang yang belum dimerdekakan. Dia masih terikat dengan dengan kuk perhambaan. Jadi pada waktu engkau dinasihati, diberikan masukan, siapapun juga, mungkin suami, istri, anak kita, kemudian itu hal yang baik, tapi kita mengeraskan hati, kita menolak sesuatu yang baik, engkau masih terikat oleh kuk perhambaan. Bagaimana iblis dunia ingin mempengaruhi hidupmu. Kuasa kegelapan berusaha untuk membuat engkau memiliki keras hati dalam hidup ini. Kemudian saudara yang kasih oleh Tuhan, yang kelima, masih begitu mengikuti nafsu. Karena keinginan daging adalah musuh Allah. Sebab itu ia tidak takluk kepada hukum Allah, dan memang tidak dapat takluk. Jadi pada waktu kita masih terikat dengan nafsu dunia ini, sudah dalam Roma 8 ayat 7, kita masih terikat sebagai seorang yang belum dimerdekakan. Kemudian yang keenam, mencintai dunia.
Jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada dalam dunia ini. Jika seorang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Kita masih begitu banyak orang, semua dalam dunia ini apa? Sudah dalam dunia ini apa? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Ada begitu banyak hal dalam dunia ini yang bisa menarik engkau untuk menjauh dari kasih karunia. Tapi bagaimana seorang yang masih mencintai dunia ini? Kita masih berada dalam kuk perhambaan. Ada keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Kemudian memiliki hati yang keras. Yang ketujuh, yang kedelapan, hidup dalam kesombongan. Karena itu kebohongan, saudara, hidup dalam kebohongan. Karena itu buanglah segala kebohongan dan ucapkanlah kebenaran seorang kepada yang lain, sebab kita adalah anggota Kristus. Kita harus hidup di dalam kejujuran, tidak boleh dalam kebohongan. Pada waktu kita membiasakan diri terus berbohong, kita adalah hamba, sudah yang kasih oleh Tuhan. Kemudian yang kesembilan, memiliki lidah yang jahat. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi hanya perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya mendapat berkat. Biarlah lidah kita mengeluarkan hal-hal yang baik. Dari lidah kita ini kita pakai untuk memuji Tuhan. Dari lidah kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Dari lidah ini kita pakai untuk menyembah, mengagungkan Tuhan. Tapi dari lidah yang sama kita bisa mengucapkan kutuk. Kita bisa menyampaikan sumpah serapah, saudara. Hal demikian tentunya tidak boleh terjadi dalam kehidupan mereka sebagai orang-orang percaya. Kemudian selanjutnya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, membenci saudara. Barang siapa berkata aku mengasihi Allah dan membenci saudaranya, ia adalah pendusta. Sebarang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Terkadang kita terjebak dari hal-hal seperti ini. Saya mau katakan, kehidupan kita sebagai anak Tuhan ini adalah perjuangan. Secara jasmani kita melihat bagaimana para pahlawan mereka berjuang untuk kemerdekaan. Ada yang tangannya buntung, sudah dikasih oleh Tuhan, oleh karena terkena mortil, tidak ada kaki dua, karena terkena ranjau darat. Tidak sedikit yang mati. Harta begitu banyak habis, sudah dikasih oleh Tuhan. Perjuangan yang begitu luar biasa untuk mencapai kemerdekaan itu bukan sesuatu yang mudah secara jasmani. Bagaimana secara rohani kita juga terus berjuang untuk menjadi serupa seperti Kristus. Di tengah-tengah kita menjalani kehidupan kita, jangan kita berkata tidak ada masalah, tidak ada persoalan, tidak ada tantangan, tidak ada beban berat, tidak ada hal-hal yang akan merintangi kita dalam perjalanan ini. Begitu banyak, saudara, rintangan yang kita jalani dalam perjalanan kehidupan kita. Begitu banyak hal yang kita hadapi. Tapi itulah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan secara rohani di dalam Tuhan. Kita berusaha untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bagaimana kita seperti Kristus berkata, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hati manusia cenderung sulit untuk mengampuni mereka yang menyakiti kita. Ini kita pada waktu kita masih berada dalam situasi seperti ini, saudara. Kita masih orang yang berada dalam kuk perhambaan. Jadi pada waktu hati kita masih begitu keras, masih begitu pedih, masih begitu sakit. Pada waktu orang lain menyakiti kita, hal ini harus terhindar dari kehidupan kita. Itu salah satu ikatan yang sulit. Ada begitu banyak orang terlepas pada waktu pasangannya pernah menyakiti dia. Pada waktu temannya pernah merugikan dia. Pada waktu hidupnya dicemarkan, nama baiknya dirusak, dan dia tahu siapa yang merusak nama baiknya. Dia begitu sukar untuk mengampuni dan melepaskan. Ini adalah ikatan yang begitu berat. Salah satu perjuangan kerohanian. Tidak hanya orang-orang luar, saudara. Kita juga secara rohani sebagai anak-anak Tuhan tidak terlepas dari hal-hal seperti ini. Tapi ini saya mau katakan, ini adalah perjuangan hidupmu. Bagaimana hatimu, kehidupanmu terus berjuang supaya engkau bisa berdiri dalam kebenaran untuk menjadi seorang yang merdeka di dalam Tuhan. Bagaimana kita melepaskan pengampunan itu? Itu bukan sesuatu yang mudah. Itu adalah perjuangan di mana engkau merelakan hatimu datang kepada Kristus dan berkata, saya tidak mampu, biarlah engkau yang memberikan kemampuan dalam kehidupan saya. Kemudian ke-11, hidup dalam kegelapan. Dalam kegelapan rohani. Sebab kamu dahulu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang dalam Tuhan. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Yang ke-11, kita diminta untuk hidup sebagai anak-anak terang, saudara. Jangan hidup dalam kegelapan. Kegelapan tidak membuahkan kebenaran, tapi kegelapan semata-mata melakukan kehendak dosa dalam dirinya.
Biarlah hal-hal itu kita lakukan dalam kehidupan kita, saudara yang kasih oleh Tuhan. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam terang. Di dalam terang hanya ada saudara yang kasih oleh Tuhan. Orang tidak akan berbuat hal-hal yang tidak baik di tempat yang terang. Seperti saya sedang berdiri di tempat ini, saya tidak mungkin akan melakukan hal yang tidak baik di hadapan begitu banyak orang. Tapi orang berani melakukan sesuatu yang buruk itu di tempat-tempat yang gelap, tempat-tempat yang tersembunyi, yang sepertinya tidak lihat orang lain. Jadilah sebagai penurut-penurut Kristus, hiduplah sebagai anak-anak terang. Kemudian selanjutnya, tidak ada buah roh. Yang ke-13, memiliki pikiran yang cemar. 14, tidak menguasai diri, tetapi selalu melakukan dosa, mencari kepuasan duniawi. 16, tidak menghargai hidup, tidak peduli pada orang lain. 18, hidup dalam ketidakpastian. 19, tidak menghargai waktu yang Tuhan beri. Kemudian 20, tidak tahu bersyukur. Ini adalah perjuangan kita, saudara yang kasih oleh Tuhan. Ada begitu banyak perbuatan yang Tuhan telah buat dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu bersyukur, kita tidak tahu berterima kasih. Saya nggak tahu bagaimana setiap kali saudara terima gaji, kemudian Tuhan berkati saudara, apakah selalu ada keluar dalam hati kita, terima kasih Tuhan, Engkau berkati saya. Pada waktu kita melihat mendapat ini, mendapat itu, sudah yang kasih oleh Tuhan, apakah selalu keluar dan kita menyadari semua oleh karena berkat Tuhan? Pada waktu engkau bangun pagi, kemudian engkau merasa bahwa engkau sehat, engkau kuat, engkau masih bisa menikmati hari-hari yang ada, apakah dalam hatimu masih ada keluar ucapan syukur dalam hidup ini? Saya mau katakan, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang dimerdekakan, kita perlu sebuah komitmen yang sungguh-sungguh dari kasih Tuhan. Bagaimana engkau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, engkau menghadirkan Tuhan dalam hidupmu. Sulit kita untuk berjalan dalam kebenaran kalau dengan kekuatan kita sebagai manusia. Engkau gak akan bisa hidup dalam kebenaran dengan kemampuan hikmatmu sebagai manusia. Untuk hidup dalam kebenaran, engkau perlu bagaimana menghadirkan Tuhan setiap hari dalam hidupmu. Bagaimana engkau hadirkan Tuhan dalam perjalanan hidupmu. Pada waktu pagi hari engkau datang kepada Tuhan, engkau berserah kepada Tuhan. Hari ini Tuhan, saya mengakui akan keberadaan saya. Ada begitu banyak tantangan yang saya akan lewati ke depan. Saya perlu kekuatan Tuhan. Bagaimana engkau bergantung, engkau berharap, engkau mengundang Tuhan, engkau mengandalkan Tuhan untuk menjalani hari-harimu. Di sepanjang hari, saudara, orang yang dimerdekakan Tuhan adalah orang yang bergantung dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Tuhan itu sumber kekuatan untuk engkau bisa berjalan dalam kebenaran. Firman Tuhan berkata, Roh Kudus akan memampukan kita untuk berjalan dalam segala kehendak Allah. Roh Kudus adalah penolong dalam kehidupan kita, supaya engkau benar-benar bisa merdeka sebagai anak-anak Tuhan, berserah kepada Tuhan. Kita nggak bisa dengan kekuatan kita. Saya pun sebagai hamba Tuhan menyadari kita perlu Tuhan. Saya perlu Tuhan setiap hari. Tuhan tolong hidup ini untuk berjalan dalam kasih karunia. Biarlah dalam hati kita adalah kebenaran, pikiran kita dikuasai oleh kebenaran, perkataan kita dikuasai oleh kebenaran. Dengan kekuatan manusia mustahil, saudara, engkau bisa melakukan itu. Tetapi pada waktu engkau berserah kepada Tuhan, hadirkan Tuhan dalam hidupmu, engkau akan melihat bagaimana kasih karunia Allah akan menjadi bagian hidupmu. Pada waktu engkau ditaklukkan dan menjadi hamba dosa, engkau harus mengakui dosamu di hadapan Tuhan, engkau harus bertobat, hidup berserah kepada Tuhan, dan amat terlebih biarlah firman Tuhan itu selalu menguasai engkau. Firman Tuhan itu bukan cuma hari Minggu saja, saudara. Saya mau katakan kepada saudara hari ini, kita baca. Tapi bagaimana engkau di rumah, engkau juga ambil waktu. Engkau harus membacakan firman Tuhan, karena firman itu adalah kebenaran. Dan firman Tuhan berkata, kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita. Kebenaran itu adalah terang, saudara, yang menerangi perjalanan kita dalam kehidupan ini. Bagaimana kalau kita miskin firman, tidak ada terang firman dalam hidup kita, dan engkau berjalan dalam kegelapan dunia yang gelap ini, engkau begitu mudah untuk terantuk dan jatuh dengan berbagai macam himpitan, berbagai macam hal yang bisa menjatuhkan engkau di tengah perjalanan, karena engkau tidak bisa melihat jalan yang harus engkau tempuh. Tetapi kalau ada kebenaran yang ada terang dalam hidupmu, yaitu firman, betapa banyak firman dalam hidupmu, saudara,
terang itu akan begitu terang untuk menerangi jalanmu dalam kehidupan ini. Jadi sedang kasih oleh Tuhan, semakin banyak firman menguasai engkau dan engkau berserah ke dalam tuntutan kuasa Tuhan, maka terang itu akan begitu bercahaya menguasai hidupmu untuk memampukan engkau menjalani hari-harimu. Terang firman Tuhan itu begitu penting, saudara. Jadi kalau engkau miskin firman dalam hidup, tidak ada firman dalam hidupmu, betapa gelapnya kegelapan itu. Karena firman itu adalah pelita, firman itu adalah cahaya. Kebenaran itu yang akan memerdekakan kita, yang akan membawa engkau melihat kasih karunia dan kebenaran dalam hidup ini. Jadi saya mau katakan, mulai perkatakan firman Tuhan. Amat terlebih baca firman Tuhan dalam kehidupan saudara di mana engkau pergi. Setiap hari saudara, kalau ada waktu, engkau baca firman Tuhan. Memang begitu mudah kita berada di depan handphone berjam-jam. Pada waktu engkau baca firman, baru mulai 1, 2, 3 ayat, mulai kayak ada kebosanan. Itu pada waktu engkau baca firman. Tapi pada waktu kita komitmen, maka sudah dikasih oleh Tuhan, kita baca firman itu. Saya belajar untuk komitmen, saudara, untuk selalu baca firman setiap hari. Tidak mungkin akan tidur kalau tidak baca firman, kecuali mungkin ada saya keluar di mana saudara kemudian tidak sempat benar-benar karena tengah malam sekali dalam perjalanan, tentunya tidak bisa lagi untuk membaca. Tapi bagaimana pada waktu Tuhan saya ingin membaca kebenaran firman-Mu? Kalau bisa Tuhan, ada yang orang berkomitmen untuk baca ayat setiap hari, walaupun engkau mulai saya akan baca setiap hari, biar cuma 1 ayat saya akan baca. Tapi ada waktunya kalau bisa engkau baca 1 pasal, itu sesuatu yang luar biasa. Engkau baca Mazmur dulu, kemudian Amsal, begitu penting untuk kehidupan sehari-hari. Engkau baca mungkin mulai dari Matius, saudara yang kasih oleh Tuhan, 1 pasal atau 1 ayat engkau mulai baca. Itu begitu penting sebagai terang dalam hidupmu. Semakin banyak engkau mengerti firman, begitu indah hidupmu. Karena kebenaran firman itulah yang akan memerdekakan kita. Kita bisa tahu jalan hidup kita. Kita bisa tahu segala sesuatu itu dari firman Tuhan. Saya mau katakan, firman Tuhan itu sabda Allah yang akan membawa kehidupan kita untuk melihat hari-hari yang baik dalam hidup ini. Cintai firman Tuhan. Meskipun dunia berusaha untuk mengalihkan pikiran kita dari kebenaran. Ada begitu banyak hal dalam pekerjaan saudara, dalam hobi saudara. Ada begitu banyak hal bagaimana engkau supaya dijauhkan dari kebenaran itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebenarnya dalam dunia ini ada begitu banyak hal yang berusaha untuk merintangi kita, dan sepertinya itu lebih penting dari segala sesuatu. Kita merasa pekerjaan kita lebih penting, kita merasa kehidupan pribadi kita lebih penting, kita merasa hobi kita lebih penting. Segala sesuatu yang ada dalam dunia lebih penting daripada kebenaran, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi firman Tuhan ini lebih dari apapun juga, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Terkadang orang setelah dia melewati kehidupan dan mencapai finish dalam hidupnya, baru merasa ternyata saya sudah salah. Tapi bagaimana pada waktu engkau mengasihi firman, engkau mengasihi kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan engkau. Saya mau katakan hari ini saudara, itu adalah kehidupan yang begitu bernilai, berharga. Ada begitu banyak hal kita bisa hadapi dalam dunia ini. Tapi pada waktu engkau miskin di hadapan Tuhan, saudara yang kasih oleh Tuhan, tidak ada sesuatu yang bisa menyelamatkan kita. Hanya kebenaran di dalam Kristus yang bisa menyelamatkan kita. Jadi saya mau katakan hari ini, engkau bersyukur engkau punya Tuhan. Engkau bersyukur engkau punya Kristus dalam hidupmu. Cintai Tuhan dalam hidupmu. Cintai kebenaran. Semua akan berlalu. Dunia akan berlalu, segala sesuatu akan berlalu. Tetapi kehidupanmu dalam kebenaran, itu yang akan membawa engkau menikmati kemerdekaan yang kekal. Kristus telah memberikan kemerdekaan kepada kita. Kemerdekaan untuk menikmati kehidupan yang kekal. Tapi untuk mencapai kemerdekaan yang kekal, kita juga harus berjuang bagaimana engkau mengasihi Tuhan. Engkau mencintai Tuhan, engkau bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Bagaimana engkau membawa hidupmu untuk benar-benar menyerahkan hidupmu, menjadikan dia sebagai sesuatu yang berharga, bernilai dari apapun juga. Engkau cintai, engkau kasih dia. Hanya itu yang bisa menyelamatkan engkau
pada waktu engkau meninggalkan segala sesuatu dalam dunia ini. Mungkin engkau sekarang kita nggak tahu bagaimana kekekalan itu. Kita nggak tahu bagaimana keberadaan kehidupan manusia, bagaimana rohnya, kemudian dia kemana. Secara logika manusia kita bingung dengan itu. Tapi di dalam Tuhan, dengan firman Tuhan kita tahu bagaimana Tuhan menyediakan kehidupan yang kekal bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin. Nah, untuk itu firman Tuhan itu penuntun dalam hidup ini. Karena firman Tuhan itulah jalanmu untuk bisa menuntun engkau dan menuntun engkau dan menuntun engkau kepada kebenaran, kepada kehidupan yang kekal. Dan itulah yang terutama dalam kehidupan ini. Kita bisa memiliki segala sesuatu dalam dunia, apapun juga dalam dunia ini tidak bisa menyamai akan kasih karunia Tuhan. Bagaimana Tuhan adalah pribadi yang bernilai, berharga dalam hidupmu. Amin, saudara. Mari mulai berusaha berjuang. Hidup kita harus finishnya, saudara. Bukan sekarang ini, tapi finish kita bagaimana? Kita mencapai garis akhir, menerima mahkota yang kekal. Itulah finish kita, saudara yang kasih oleh Tuhan. Bagaimana engkau terus berjuang, terus berjuang, terus berjuang, dan terus berjuang. Dan kemerdekaan di dalam Kristus itu menjadi bagian hidupmu pada waktu kita mengakhiri pertandingan yang baik, mencapai garis akhir, dan menerima mahkota yang kekal di dalam keabadian. Saya tidak panjangkan renungan firman Tuhan. Kita nyanyikan terus pujian tadi. Yesus, aku cinta padamu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih buat kasih karuniamu dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih buat kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi bangsa kami. 79 tahun kami bisa menikmati kemerdekaan itu karena kasih karunia Tuhan. Dan amat terlebih kami bersyukur kalau Engkau memberikan kami kemerdekaan. Kemerdekaan kami, Tuhan, ada kemerdekaan yang begitu luar biasa. Engkau menjadikan kami sebagai ahli waris dari kerajaan surga. Engkau mengangkat kami sebagai anak-anak Tuhan. Dan itu adalah sesuatu yang begitu luar biasa yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Oh Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan. Lagi katakan Yesus. Oh Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Haleluya. Saya tidak tahu bagaimana hati kita yang hadir hari ini. Bagaimana kadar cintamu kepada Tuhan. Bagaimana kasihmu kepada Yesus. Hidup kita semua oleh karena kasih karunia Tuhan. Hari-hari kita benar-benar disibukkan oleh berbagai macam situasi yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Tapi jangan pernah engkau lupakan Tuhan dalam hidupmu.
Jangan pernah engkau lupakan pribadi yang begitu perhatian, yang begitu mengasihi kita, yang telah berkorban, memberikan hidupnya, memberikan nyawanya, supaya kita menikmati kemerdekaan di dalam kehidupan ini. Supaya engkau merdeka dari dosa, engkau merdeka dari tuntutan hukum Taurat, engkau merdeka dari ketakutan, engkau dilepaskan dari hamba-hamba dosa. Tidak ada pribadi yang bisa membawa engkau menuju kepada kehidupan yang kekal. Tapi bagaimana hatimu untuk terus mengasihi, mencintai dan mencintai Tuhan, dan berusaha untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Saya mau katakan itu adalah harta yang begitu bernilai dalam hidup ini. Harta yang begitu berharga. Tidak ada yang lebih berharga selain dari pribadi Yesus dalam hidup ini. Karena hanya Dia yang bisa menyelamatkan engkau, memberikan kehidupan yang kekal, menyediakan tempat yang indah, yaitu surga yang kekal. Dunia berusaha untuk menjauhkan engkau dari kebenaran, menjauhkan engkau dari Yesus. Iblis berusaha untuk menjauhkan engkau dari Tuhan. Engkau harus berjuang untuk mencapai sasaran yang tepat. Engkau adalah orang-orang yang merdeka di dalam Tuhan. Berserah kepada Tuhan, hadirkan Tuhan dalam hidupmu. Engkau harus berjuang. Pribadimu sendiri yang berjuang, bukan orang lain, tapi pribadimu sendiri yang berjuang. Untuk engkau berjuang terlepas dari berbagai macam ikatan-ikatan yang ada. Ada begitu banyak ikatan-ikatan yang membelenggu kehidupan saya dan saudara. Tetapi hari ini saya berkata, jangan terus jadi orang yang diperhamba. Engkau harus berkata, Tuhan, saya perlu kekuatan Tuhan. Saya perlu Engkau untuk menolong, untuk menuntun saya. Saya tidak mampu dengan kekuatan saya perlu Engkau, Tuhan. Saya tidak sanggup terlepas dari ikatan-ikatan ini, dari belenggu-belenggu yang telah membelenggu hidup saya. Engkau jujur di hadapan Tuhan. Mungkin engkau telah lama terikat oleh ikatan-ikatan itu. Tapi saya mau katakan, Tuhan rindu bagaimana pengakuanmu di hadapan Tuhan. Tuhan rindu bagaimana engkau jujur di hadapan Tuhan dan mengakui engkau butuh kekuatan Tuhan. Engkau butuh kekuatan Tuhan untuk memampukan engkau, menyanggupkan engkau, supaya engkau terlepas dari ikatan-ikatan itu. Hanya kuasa ilahi yang bisa membawa engkau menikmati kemerdekaan di dalam Tuhan. Engkau tidak bisa berjuang dengan kekuatanmu sendiri, saudara. Engkau lemah, engkau tidak berdaya. Engkau perlu kekuatan Tuhan. Engkau perlu tangan Tuhan. Engkau perlu kasih Tuhan. Engkau perlu anugerah Tuhan. Yang Dia mau hanya engkau membuka hatimu. Buka hatimu di hadapan Tuhan. Engkau jujur di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, Engkau tahu saya telah terikat dengan ikatan-ikatan dosa ini begitu lama. Saya rindu Engkau lepaskan dan bebaskan saya. Saya rindu Engkau berikan kemerdekaan di dalam hidup saya, Tuhan. Akui di hadapan Tuhan. Minta kemenangan, minta kasih karunia, minta anugerah, minta pertolongan, minta mujizat. Katakan, Tuhan, nyatakan kasih karuniamu dalam hidup saya. Tidak ada sesuatu yang lebih berharga dalam dunia ini selain dari pribadi Tuhan. Saya mau katakan, begitu indah kalau engkau bersama dengan Tuhan. Begitu manis kalau hidupmu di dalam Tuhan. Begitu indah kalau hidupmu dalam kasih karunia Allah. Engkau akan melihat tidak akan ada kekecewaan dalam hidupmu. Pada suatu kali kelak, engkau bisa menikmati bagaimana perjuanganmu di dalam Tuhan. Engkau bisa menikmati kasih karunia Tuhan di dalam hidupmu. Berserah kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, Engkau tolong kami. Berikan kemenangan bagi kami. Berikan kemenangan bagi kami. Lepaskan kami dari berbagai macam belenggu-belenggu yang telah membelenggu kehidupan kami. Kalau engkau terikat dengan ikatan-ikatan dosa, minta kasih karunia Tuhan. Engkau yang terikat dengan belenggu dosa, minta kelepasan dari Tuhan. Tuhan, Engkau tolong umatmu, Tuhan. Engkaulah pembebas itu, Tuhan. Bebaskan umatmu, Tuhan. Lepaskan umatmu. Terima kasih, Tuhan, karena kuasa yang tidak terbatas itu datangnya dari Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup menolong, sanggup membela, sanggup memberikan kelepasan kepada umatmu, Tuhan.
Engkau sampaikan secara jujur di hadapan Tuhan. Apa yang membelenggu hidupmu, perhambahan apa yang engkau alami, dosa apa yang begitu mengikat hidupmu sampai engkau tidak terlepas dari ikatan-ikatan dosa itu. Jujurlah di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan hadir, memberikan kemampuan, kesanggupan untuk membebaskan engkau, memberikan kemenangan di dalam hidupmu. Kasihi Tuhan dalam hidupmu. Kalau kasih Tuhan ada dalam hidupmu, engkau akan melihat kemurahan Tuhan yang lebih dari hidup menjadi bagian hidupmu. Saya undang, mari bersama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan. Lagi katakan Yesus Tuhan. Oh Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah, sekali lagi katakan Yesus. Oh Yesus, amin. Aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan. Tiada yang dapat, oh tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang bisa dapat menggantikan pribadimu Tuhan, karena hanya Engkaulah jaminan dalam kehidupan kami untuk membawa kami melihat kasih karunia dalam kehidupan ini. Firman Tuhan yang telah disampaikan hari ini Tuhan, biarlah Engkau tanamkan dalam hati kami. Biarlah kami tidak hanya merdeka secara jasmani, bagaimana bangsa kami dimerdekakan dari penjajahan, tapi biarlah kami juga dimerdekakan terus secara rohani dari pekerjaan-pekerjaan kuasa kegelapan, dari ikatan-ikatan dunia ini yang berusaha untuk membelenggu kehidupan kami, supaya kami terbinasa untuk selamanya dalam kengerian yang kekal. Tapi biarlah hidup kami dimerdekakan dari berbagai macam ikatan dosa, supaya kami menjadi anak-anak Allah, menjadi ahli-ahli waris dari kerajaan sorga, dan kami siap untuk masuk dalam kerajaan-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati hamba-Nya yang sudah menyampaikan firman Allah pada siang hari ini. Biarlah firman itu akan memerdekakan kita dalam kita menjalani kehidupan hari lepas hari. Tetap semangat dalam menjalani kehidupan ini, dalam memenuhi kebutuhan kita, semangat dalam mencari Tuhan, semangat supaya dalam kehidupan ini ada keseimbangan. Kita semangat dalam mencari Tuhan itu cukup untuk hari ini saja, tapi kita mencari Tuhan itu untuk kehidupan yang kekal, untuk selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Kaus 1, 2, 3 kita angkat pujian ini untuk memberikan korban persembahan yang kedua. Haleluya. Sama-sama kita angkat pujian ini. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka.
membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Amin. Lagi sama-sama katakan. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, Kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Smile. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Amin. Oh haleluya. Lagi katakan. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, Kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam lagi, sukacitaku dalam Kristus, sukacitaku dalam Kristus. Amin. Sukacita kami dalam Engkau, Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semua persembahan yang sudah kita persembahkan pada siang hari ini. Sebelumnya saya serahkan pekerjaan ini, mari kita bersama-sama masuk ke dalam doa. Mari kita berdoa. Kami naikkan pujian, syukur limpah terima kasih kepada Bapa di surga yang mempunyai kehidupan ini. Buat waktu dan kesempatan hari ini Tuhan, umat-umat-Mu kami semua boleh datang memuji, memuliakan nama Tuhan, mengagungkan kebesaran-Mu Tuhan. Lewat ibadah kami pada siang hari ini, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati firman-Mu, biarlah firman-Mu itu akan memerdekakan kehidupan kami Tuhan. Di tengah-tengah kami menjalani kehidupan ini Tuhan.
Juga siang hari ini Tuhan, umat-umat-Mu sudah memberikan korban persembahan apa yang kami miliki Tuhan. Biarlah Engkau tilik dari ketinggian surga-Mu Tuhan, memberkati umat-umat-Mu Tuhan, dimanapun kami berada dalam tugas pekerjaan, dalam keterpisahan kami hari lepas hari Tuhan. Kami percaya Allah yang kami sembah hari ini Tuhan adalah Allah yang menjadi perlindungan kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di surga, berkati kami semua, berkati umat-umat-Mu berlipat-lipat kali ganda Tuhan, sesuai janji firman-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan. Lagi katakan, satu-satunya yang ku andalkan, yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber harapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya. Engkau Tuhan, oh Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulih, Tuhan pemulihku. Haleluya, haleluya. Pujian, hormat, pengagungan kami naikkan di hadapan hadirat Tuhan. Kemurahan, anugerah, kebaikan-Mu selalu kami alami, kami nikmati dalam kehidupan ini. Kami berkata terima kasih Tuhan buat campur tangan Tuhan, buat kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti mengalir tercurah kami alami dalam kehidupan ini. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Seberapa kami yang telah hadir hari ini, kami telah memuji, memuliakan, meninggikan Engkau, mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Biarlah kasih karunia-Mu selalu menjadi bagian keberadaan kami. Hamba berdoa bagi umat-Mu yang datang dengan persoalan, masalah, beban berat dalam kehidupan mereka. Kami bersyukur kami punya jalan, kami punya alamat yang tepat untuk datang berseru, memohon, meminta. Engkau pencipta alam semesta, pemilik segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Untuk itu kami berkata memohon kasih karunia Tuhan bagi mereka yang datang dengan persoalan, ada kerinduan, ada doa, ada permohonan. Kami bersama-sama satukan hati kami. Kami berkata di dalam nama Yesus Tuhan, pertolongan kami datangnya dari Tuhan, solusi kami alami, kami nikmati dari Tuhan, jawaban kami terima dari Tuhan di dalam nama Yesus. Engkau terima pertolongan Tuhan, Engkau terima kasih karunia Tuhan, Engkau terima jawaban Tuhan. Bagi mereka yang datang dengan sakit penyakit, bilur-bilur-Mu adalah penyembuh. Engkau mati di Kalvari untuk memberikan kami kasih karunia dan kebenaran. Bahkan Engkau menyembuhkan bagi mereka yang sakit. Untuk itu kami berdoa kepada saat ini Tuhan, bagi mereka yang datang dengan sakit, kami berkata di dalam nama Yesus Tuhan, kuasa kesembuhan di dalam nama Yesus menjadi bagian mereka yang datang dengan sakit. Kami pulang dengan kesembuhan. Yang susah di dalam nama Yesus, mereka pulang dengan penghiburan dari Tuhan.
Engkau bawa kami untuk selalu melihat kemenangan, karena kemenangan itu selalu menjadi bagian kami yang berharap bersandar kepada Engkau. Kemuliaan pujian hanya bagi Engkau. Umat-Mu telah berkorban hari ini. Engkau berkati kehidupan mereka. Engkau berkati juga Tuhan seluruh sanak keluarga kami dimanapun mereka berada. Anak-anak kami yang terpisah jauh dari kami, keluarga orang tua kami, biarlah berkat anugerah kasih karunia terus menjadi bagian kehidupan kami. Yang dalam pendidikan, yang dalam kuliah diberkati dengan hikmat, akal budi, kemampuan, kesanggupan, prestasi yang baik menjadi bagian keberadaan mereka. Yang bekerja diberkati dalam pekerjaan dan usaha mereka. Tuhan Yesus dimuliakan, ditinggikan di dalamnya. Terima kasih Tuhan, umat-Mu telah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Apa yang kami kerjakan, kami buat, kami beri untuk Tuhan. Tidak ada yang sia-sia, karena Allah yang kami sembah terus akan membalas beri yang terbaik bagi mereka yang terus memberi yang terbaik bagi Engkau. Mari bersama-sama kita angkat kedua belah tangan kita di hadapan hadirat Tuhan. Seluruh umat Tuhan yang dikasihi, dicintai dan diberkati oleh Tuhan, terimalah anugerah kebaikan, kemurahan dari Bapa di sorga, cinta kasih, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus, penyertaan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kehidupan saudara mulai dari hari ini. Engkau terima selalu kasih karunia Tuhan. Kita juga menikmati berkat-berkat seperti berkat di Bapak Abraham, Ishak dan Israel. Biar dalam hidupmu, dalam keluargamu selalu ada sukacita, ada ketenangan, ada ketenteraman, shalom, damai Tuhan menjadi bagian hidupmu mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Semua kita yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua.